Ya, kita akan bantuin klien kita namanya Pak Maman. Kita di janjian, Vel. Udah mana rumah sini ya? Ini masuk ke kanan rumahnya. Ibu kenapa ibu? Kenapa ada Pak maling? Bu Susi sakit. Sakit mama? Iya, Bu. Oh, di mana sakit? Kenapa Pak? Oh, di mana Pak? Di mana? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Kenapa sakit? Ambulan masuk. Itu adalah rumah klien kita dan Pak Maman ada di situ dalam kondisi nangis, dia teriak-teriak. Tolong anak saya Mas, dibawa ke rumah saya. Jangan, jok. Astagfirullahaladzim. Coba jangan. Bantuin Pak. Akhirnya buru-buru kita bawa ke mobil, diantar di situ mencari dokter yang terdekat. Pak. Ini suster, tolongin ini suster. Ada dokternya nggak di sini suster? Tolong suster. Tolong kamera jangan masuk. Iya, tapi ini kasihan banget suster. Keluar dulu. Bantu ini suster, tolong dibantu ya. Keluar ya suster ya, oke. Kita nunggu di situ, klien kita juga sedih, dia nangis di situ, takut kenapa. Pak, ini kejadiannya gimana sih Pak? Kok tiba-tiba anak Bapak sakit begitu? Ya nggak tahu Mas, tahu badannya panas banget. Udah lama sakitnya? Udah lama Mas ya. Udah lama, udah dibawa ke dokter sebelumnya? Tadinya mau dipanggilin dokter Mas, tapi nggak mau dianya Mas. Susinya nggak mau. Keluarganya mana ya Pak? Ini keluarganya Pak. Saya dok. Ini kita semua dipanggil. Mereka bilang kalau perempuan ini meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Di situ klien kita Pak Maman nangis, dia nggak percaya. Sampai kita berusaha tanya sama susternya, suster tolong panggil dokter, suster panggil. Ini harus segera ditangani, coba tarik pertolongan pertama. Kalau di sini udah nggak ada lagi. Enggak, maksudnya kan bisa pakai alat gitu loh, dipompa dulu, diapa dulu, masa tiba-tiba suster gampang banget ngomong ini orang tua. Nggak dicek sekali lagi nanti kalau emang meninggal tolong siapin ambulannya semuanya. Iya, tolong ambulannya siapin semuanya ya. Iya, karena ini harus bawa ke rumah ini. Ya biar keluarganya tahu ya, dibawa pulang ke rumah dulu ya. Ya saya pulang dulu ya Mas, ya Pak. Iya Ibu ya. Ya udah dibantu dianterin Joko Ibu ya, dianterin tim kita Ibu ya. Iya Pak. Joko tolong anterin Joko, cepet Joko. Itu adalah ibunya Meli. Dia kepikiran sama Meli, kepikiran sama anaknya. Berusaha nanya di mana anaknya, dan sekarang gua ngeliat sendiri ibunya meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya, innalillahi wa innalillahi rojiun. Ini anaknya klien kita Pak Maman, ya telah berpulang ke rahmatullah.
Ya, ini mungkin kita akan coba bantu pemakamannya. Kita juga hubungin saudara-saudaranya juga, keluarganya semuanya juga menjelaskan sama RT RW setempat. Ya, karena ini pas syuting juga, mudah-mudahan tidak terjadi fitnah di sini. Ya, kita harus klarifikasi semuanya dan jelaskan semuanya ya. Ya, untuk sebentar mungkin kita break dulu pencarian. Yuk kita hubungin RT RW setempat dulu ya. Udah itu udah sirinnya tuh. Udah bunyi ambulannya kayak udah datang deh. Tuh udah. Ambulan. Iya udah datang sini, ayo. Pak, bantuin Pak. La ilaha illallah. 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 Awas pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mas, kondisinya jadi seperti ini. Mas masih mau kan nolongin kakek Mamang buat nyari cucunya Meli. Meli ini menghilang dari rumah, gak ada kabar sama sekali, gak ada beritanya, dan udah hampir 1 tahun lebih. Fokus dulu ya sama pemakamannya, ya Ibu tenang aja dulu. Nanti kalau semuanya proses pemakaman, baca doa udah selesai ya, nanti kabarin kita aja ya. Insya Allah nanti kita bantu. Iya Mas. Ya kita mohon pamit Ibu ya. Iya Mas, makasih Mas. Ya, makasih banyak Ibu ya. Ya Ibu silakan Ibu. Doain Ibu ya, baca-baca Ibu ya. Ya baca Yasin Pak, baca Yasin Pak ya. Berapa hari kemudian, kurang lebih 3 hari ya, dan hari keempat atau kelima, ibu-ibu itu telepon ke kita. Dia bilang bahwa Pak Maman ini sudah siap melakukan pencarian. Sekarang kita janjian sama Pak Maman di pinggir jalan, katanya dekat rumahnya, dan sambil jualan. Jam segini biasanya Pak Maman jual roti ya. Iya itu yang pakai topi. Iya udah didorong. Kita ngeliat dari jauh Pak Maman di situ lagi jualan, diomel-omelin sama ibu-ibu. Roti-rotinya dibuang ke tanah di situ. Astagfirullahaladzim. Rotinya dibanting-banting juga sih. Oh, sama ibu-ibu marah-marah ibu-ibunya. Dia kenapa sih? Aduh, kayaknya ada apa-apa ini. Iya. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu kok rotinya dibuang-buang? Kenapa Ibu? Sayang banget ini. Darah jual. Emang Bapak tanggung jawab aja Mas. rotinya udah busuk semua ini Pak. Ibu kan belum tentu makan roti ini langsung sakit perut. Bisa jadi sebelumnya anaknya belum makan atau makan apa. Pokoknya terakhir makan roti rasa bilang saya. Ibu-ibu itu marah karena setelah makan roti dagangannya Pak Maman, anak-anaknya jatuh sakit. Minta ganti rugi, anak saya di rumah sakit Pak. Bu, ya sabar. Iya, sabar. Nanti diganti ya, nanti diganti. Ya, astagfirullahaladzim, Ibu udah, Ibu jangan ribut seperti ini, bapaknya kan kasihan. Pak? Anak saya sakit. Kan belum tentu rotinya ini yang bermasalah, Ibu. Mas nggak usah belain. Ini anak saya lagi sakit. Bapak ini gara-garanya. Ini Pak, Ibu bisa kemana? Lihat anak saya. Iya, Ibu. Sabar Ibu. Ini kasihan.
Saya itu nggak tahu, Bu. Tuh. Nggak tahu, Mas. Gimana kagak tahu? Kan bapak yang jualan. Bu, Ya ibu nggak bisa. dengerin dulu. Udah, Ibu nggak usah dengerin ibu. dulu. Ibu dengerin saya dulu. Ibu sabar dulu. Ibu sabar dengerin saya dulu, coba. Ibu coba Ibu. Ibu Ya astagfirullahaladzim. kali-kali kayak gini Ibu, caranya dong. astagfirullahaladzim, cek dulu dong, Ibu. Astagfirullahaladzim. Cuma jualin doang, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu. Iya, sabar Ibu. Ibu udah sabar dulu, Ibu sabar. Coba Ibu semuanya diselesaikan baik-baik, Ibu. Kan nggak begini. Kita kan harus cek dulu nih rotinya beracun atau tidak. Kemarin kan juga udah kemarin Ibu, dicek dulu, nggak boleh seperti Bapak itu. ini yang jual, Bapak ini yang jual. Biasanya- Ibu sebentar. Emang anak ibu makan roti aja seharian? Ya kan sarapannya memang roti, setelah makan roti jadi sakit anak saya di rumah. Muntah-muntah, gara-gara makan roti bapak. Tapi kan biasanya enggak, Bu. Ya saya mana tahu mungkin roti bapak dicampur apa. Udah Bu, Ibu gini aja, nanti kita cek sama-sama rotinya, kita ke RT RW setempat, biar Bapak RT sama RW-nya sebagai saksi juga, bener nggak roti ini beracun atau tidak? Ya Ibu ya, jangan ribut seperti ini, nanti biar tim kita, nanti sama Joko nih tim kita dibawa ke RT RW Jok. Kalau emang Pak Maman salah, Pak Maman harus bertanggung jawab. Ya, kita harus cross check dulu rotinya ini bener nggak mengandung racun. Akhirnya ibu-ibu itu diantar sama perwakilan dari Antv untuk ketemu sama RT atau RW setempat. Coba kita cek dulu ke pabriknya kalau gitu. Iya, Mas. Iya, nanti tanyain deh, takutnya kasihan nanti bapaknya. basi loh nanti. Kalau basi nanti Bapak kena. Di mana Pak pabriknya? Pabriknya di sebelah sana, Mas. Di Kampung Duku. Kampung Duku. Iya. Ya udah nih kita bawa aja kalau gitu Pak ya. Iya, ini saya bawain nanti Pak, oke. Akhirnya kita diantar sama Pak Maman ke tempat pembuatan roti itu. Ini, Mas. Oh ini. Permisi. Oh di dalam ya Pak? Kang. Bos Jody mana? Ada apa ini? Pak, mau tanya bosnya ada Pak? Bosnya nggak ada, lagi keluar. Terus kalau yang bertanggung jawab masalah roti ini pembuatannya siapa? Bos saya juga, Pak, bosnya siapa namanya Pak? Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi. Oh, Pak Pak Dedinya berarti pulangnya kapan Pak? Sekitar jam 4-an. Biasanya jam segini ada, Pak, orangnya. Tidak ada, sekarang lagi keluar. Coba saya liatin. Nggak boleh. Pak, sebentar Pak. Ini kita cuma mau nanya aja Iya Pak. kita mau tanya Iya. penting banget Pak soalnya. Kenapa Nah, itu ada dia orangnya. Pas kita mau masuk ke dalam, nongol ini bosnya namanya Dodi. Pas dia nongol ngeliat kedatangan kita, dia panik langsung kabur lewat pintu belakang. Itu dia orangnya. Ada tuh. Itu Pak Dedi Pak. Iya, itu Pak Dedi. Aduh gimana? Lewat mana ini? Wih, ini pasti nggak beres ini. Buru-buru kita kejar lihat pintu samping di situ. Ternyata bener. Joko mana Joko? Aduh. Joko mana sih? Ini Dodi, Mas. Bapak kenapa kabur sih Pak? Hah? Kenapa? Dia ini, Mas, yang kasih roti saya basuh. Ah ini? Bohong. Kenapa Pak kabur? Pak udah banyak Pak korbannya, kasihan Pak Maman. Tuh. Dia ini berusaha untuk berkelit. Dia berusaha untuk melindungi dirinya. Bapaknya dilabrak, dimaki-maki orang gak kena bapak ini ya. Terus kenapa Bapak kabur? Apa? Bapak mau Bapak dilaporin ke kabur? polisi? Hah? Ini kasihan loh Pak Maman. Oke, saya ngaku bang, jualannya lagi sepi bang. Terus? Saya harus... Hei! Mau kemana Mau Pak? kemana lagi ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Saya terpaksa bang. Saya Astagfirullah. kehabisan uang untuk stok barang-barang roti produksi bang. Jadi sengaja itu bikin roti basi. Iya bang.
Hah? Untuk irit budget? Saya udah berjuang siap hari jual roti. Tapi kenapa roti basi dikasih saya? Tanggung jawab apa sama masyarakat semuanya, tanggung jawab itu. Kita bawa aja Pak ke tempat Pak RT tadi. Hah? Jangan bang, takut bang. Udah Pak Oh RT iya biar benar, tahu benar, Pak RT-nya. bawa Pak RT biar Pak RT Dia tahu tahu siapa sebenarnya. penyebabnya. Iya. Udah. Ayo bawa, 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 Bang. Ya Bang, bawa. Pergi, bawa, Bang. Bawa Bang. Masalah roti insya Allah selesai. Dan sekarang kita terfokus lagi membantu klien kita Pak Maman untuk mencari cucunya. Ya, ini Bapak sekalian kita mau bantuin nyari cucunya Bapak ini. Iya Mas. Ya, namanya Meli kan? Iya. Saya ada amanat dari anak saya Susi Mas. Dia selalu panggil-panggil anak saya. Tapi sebelum ketemu dia malah meninggal duluan Mas. Makanya saya kasihan sama anak saya Mas. Saya juga khawatir sama Meli, takut ada apa-apa Mas. Papa masih keinget sama anak Papa. Ya, Papa masih kepikiran sama anak Papa juga ya. Ya, tapi Papa harus kuat. Kalau Papa pengen nyari cucunya Papa harus kuat. Kadang nggak gampang nyari itu Pak. Ya, butuh tenaga, butuh waktu. Papa harus kuat ya. Iya Mas. Ya, ini kita coba bantuin Bapak. Tapi Bapak juga harus ngasih tahu kita. Kira-kira kemana aja ini. Iya Mas, saya tahu Mas tempat kerjanya dia Mas. Kerjanya di toko perabot Mas. Pak Maman terakhir bilang cucunya ini kerja di peralatan rumah tangga. Akhirnya kita coba datang ke tempat kerjanya Meli, ya, jual alat-alat rumah tangga. Ya, kita coba ke sana, ya. Nanti kita coba tanya sama kawan-kawannya ataupun manajer di sana ya. Iya Mas. Ayo langsung aja sekarang ya Oke, Pak ya. Bapak kasih tahu tempatnya ya Pak ya. Iya Pak. Pas kita datang ke sana kok sepi. Akhirnya kita coba masuk ke dalam, manggil-manggil dan nggak lama kemudian keluarlah di situ seorang perempuan. Permisi, Assalamualaikum. Misi Mbak. Misi, Bu, ya. Saya Mandala dari Antv. Ibu siapa ini? Bu Maya. Gini Bu Maya, ada yang pernah kerja di sini namanya Mbak Meli. Cucunya ini, Pak Maman. Cucunya Oh Pak ada Maman. fotonya sebentar. Ada fotonya nggak? Tadi di handphone tim ya, Pak? Tim ada. Waktu kita tanya masalah Meli, kita tunjukin fotonya. Ibu ini siapa yang di sini? Punya yang punya? Oh, punya toko Oh di berarti sini. harusnya ibu tahu. Maaf Iya. Ibu nih kita mau nanya perempuan ini Bu. Oh, jadi Meli ini? Iya. Ya. Kalian tahu nggak? Dia ini yang nyolong di warung saya. Dia bukannya bekerja di sini Ibu? Iya, tapi dia nyolong. Dia Nyolong sama si Novi itu tuh. Nyolong. Nggak mungkin Bu, cucu saya nyolong. Pak. Dia tuh Pak, nyolong uang saya 1 juta. Ternyata Meli ini tidak keluar baik-baik tapi malah dipecat gara-gara bawa kabur uang perusahaan 1 juta rupiah. Saya yakin karena dia yang keluar dan uang saya hilang. Jadi ini kakeknya si Jadi Meli. kakeknya ini nyari Saya mau Meli. ganti uang saya. Ibu. Saya nggak mau tahu. Ibu Saya nggak jangan mau tahu. salah paham Ibu loh. Saya nggak mau tahu. Uang saya hilang dan ini kakeknya kan, keluarganya Iya, dong. iya. Saya mau uang saya kembali. Ih tapi si kakek ini kan nggak tahu apa-apa Saya Ibu. mau Kakek ini udah kembali. 1 Cucunya ini- tahun Ibu nggak Cucunya ini pergi dari dikabarin. rumah jangan Ibu. Oh 1 Dia nggak tahun. tahu. Makanya dia nyari ke sini. Iya, saya tuh nggak peduli ya. Mau cucunya hilang kek, mau pergi kek, saya nggak mau tahu. Intinya saya cuma mau uang saya balik. Tapi nggak peduli gitu. Marah-marah di situ yang punya toko, yang punya usaha itu. Akhirnya nyuruh kita semua pergi semuanya. Jadi intinya nggak pada mau ganti kan? Nggak mau. Pergi deh. Berisik, ganggu aja. Ini kan kita minta tolong Ibu kita mau nanya. Udah, Ini kan kita mau minta tolong. Masa Ibu nggak mau nolongin sih? Nggak, atau Nova rumahnya di mana? Atau iya Nova. Nova rumahnya di mana? Atau dia sekarang pindah ke mana?
tahu dan saya nggak mau tahu. Nova rumahnya di mana? Tahu nggak? Tolong dong, saya nggak tahu. Enggak, maksudnya Kalian nggak mau balikin uang saya kan? Ibu, Cuma itu yang saya ingin. Enggak, Tolong. kita, ibu kalau misalnya ibu bisa bantu kita, Nov. Nggak. Kita diusir, kita nggak dapat apa-apa. Cuma yang kita dapat tentang Nova. Nova ini teman dekatnya Meli. Dan Nova ini kerjasama sama Meli untuk nyolong uang itu. Siapa Nova ini? Ini bapak nggak tahu sama sekali kalau cucu bapak katanya ngambil uang 1 juta. Nggak tahu, Mas. Nggak pernah ada yang lapor. Nggak pernah ada yang lapor. Kalau Nova bapak kenal nggak? Nova nggak kenal juga, Mas. Gimana ini ya? Yang ngajak bapak anak cucu bapak kerja di sini siapa? Itu udah 2 tahun yang lalu dia sendiri, Mas. Dia sendiri. Iya, karena dia itu nggak tahan kehidupan miskin, akhirnya dia pergi dari rumah. Kita coba suruh tim untuk cek ke tetangga sebelah, tetangga kanan kiri, dan juga ngecek ke sosial media. Nama lengkap anak cucu bapak siapa? Nama lengkap cucunya? Meli Supriyanti. Meli Supriyanti. Meli Supriyanti, Mas. Coba nanti dicek di sosial medianya kali Iya, ya. nanti kita coba. Nah, iya. Saya bantu nanti cek ini ya, Pak ya. Cek di sosial media ya. Mas tolong cek. Iya, kita Ibu. pergi, iya. Iya. Ini mobil kita ini, kita mau pergi. Ibu tahu nggak kalau ibu bisa bantu kita bisa bantuin bilangin sama Meli buat bayar utangnya loh, Bu. Ya, sekarang kita lanjut lagi pencarian ya, menuju ke hari berikutnya. Terakhir kita dapat informasi bahwa cucunya Pak Maman ini keluar dari tempat kerjanya sama seorang perempuan namanya Nova, karena mereka ini dicurigain mencuri uang 1 juta rupiah. Dan tim akhirnya coba cross check siapa temannya yang namanya Nova ini. Setelah tim coba cross check, cari di sosial media, ternyata tim menemukan ya kali ya. Dapat katanya Nova ini kerja di salah satu tempat laundry, Pak. Nah, laundry yang kita cari ternyata sudah ditemukan sama tim, Mak. Ini sekarang kita coba datang ke tempat laundrynya, tempat kerja Nova, Pak ya. Iya, Mas. Misi. Misi. Ya. Sampai di tempat laundry, kita tanya-tanya di situ sama yang punya. Mau nanya Ibu, yang namanya Nova ada di sini, Bu? Dia di sini nggak ya, Bu? Nova? Kok dia di sini ya? Ada namanya Nova, Ibu? Ada. Boleh dipanggil Dimana Mas? sekarang? Panggilin Ibu sebentar ya. Ya, makasih. Yang punya ini kelihatan sopan, baik. Yang menjawab apa yang kita tanyakan, tapi ternyata Maaf, hari ini Novanya nggak masuk. Oh iya, nggak masuk ya? tadi Ibu, saya pikir ada tadi ke sana. Iya, Ibu tadi ke dalam, saya pikir. Iya, tapi nggak ada. Oh, atau kita boleh minta nomor teleponnya aja nggak, Ibu? Soalnya kita nggak mau tahu, ditanyain, nggak ada. Ibu. Mas, kamu. Yang punya laundry ini kayak seperti nutup-nutupin sesuatu. Dengan senyuman dia ini tapi kelihatan kok dia nutupin. Tapi kalau Meli, lu tau Meli ya? Meli, saya nggak tahu. Udah deh Mas, jangan di sini. Soalnya kan nanti ganggu pasangan saya. Tapi Bu, Novanya nggak ada ya? Ibu nomor telepon Novanya aja. Nggak ada, Ibu. nggak ada. Maksudnya nggak punya nomor Saya Emang teleponnya? Ibu nggak punya nomor telepon Enggak, apa? saya nggak punya. Atau alamatnya Datanya kan ada? Enggak, udah Mas. Loh. Kita disuruh pergi di situ. Nah pas gua keluar dari tempat laundry, gua ngeliat di situ ada kerumunan pegawai. Mbak, ada namanya Nova nggak? Oh nggak ada. Oh iya. Aduh, iya Ibu, maaf Ibu. Enggak, soalnya kita ada urusan penting, Bu. Enggak. Ya ini kan jelas Nova emang kerja di sini, cuman katanya lagi nggak kerja. Nah yang pemiliknya ini nggak mau ngasih tahu di mana alamatnya Nova. Mendingan tim coba nanya-nanya daerah sini deh. Ya kan, atau kita tunggu intai dulu deh. Kita intai dulu siapa tahu ada Novanya, ya kan? Mungkin dia sip sore kan bisa aja. Yuk. Udah, ini udah hampir 2 jam lebih kita ngintai di depan tempat kerjanya Mbak Nova ya. Akhirnya kita intai di tempat itu, kita tungguin. Keluar seorang perempuan dari tempat laundry itu dan kemudian kita cek ke sosial medianya. Tunggu, kita
kesamain deh sama foto. Fotonya mana? Fotonya? Bukan. Dulu. Iya. Hah? Itu ya kayaknya. Oh iya iya. Iya itu. Oh dia kemana itu? Bener ya? Pak, ikutin Pak, pelan-pelan Pak, jangan sampai ketahuan Pak kalau kita ngikutin dia Pak. Buru-buru kita buntutin dia dan kemudian di pas yang enak, yang lega kita turun, kita langsung kejar dia, kita tangkap Nova ini. Tiba dari dalam kan, tapi Mbak sengaja nggak mau kita temuin kan? Kenapa Mbak nggak mau temuin? Ayo, Mbak Nova kan, kita ada foto Mbak loh. Mbak kita kesini deh, nggak hujan. Nggak, sebentar kita Mbak, Sebentar aja Mbak, sebentar Mbak. Dia panik, dia bingung di situ, nggak mau ngaku. Mbak ada disembunyiin ya? Enggak. Nah, terus kenapa tadi menghindar? Ini Mbak dari tadi ada Mbak Mbak dulu. Saya ini kakeknya Meli Mbak. Mbak kenal Meli ya? Iya, Saya cuma mau kasih tahu kalau ibunya kemarin itu sudah meninggal Mbak. Jadi tolong kasih tahu saya Mbak. Di mana Mbak Melinya? Karena kita juga dapat kabar nggak enak kalau katanya Mbak sama Meli sempat nyuri uang ya 1 juta. Iya. Bener? Iya. Astagfirullahaladzim, buat apa Mbak uang itu? Dia hidup? Itu idenya Meli Mas. Gak mungkin Mas, gak mungkin. Justru saya tuh nyuri Mas. Mbak sebenarnya yang nyuri itu siapa? Mbak atau Meli? Meli, tapi saya cuma disuruh aja Mas. Dia mungkin merasa udah terjebak, akhirnya dia bilang dia ngaku. Kok ternyata, gimana Mbak? Meli tolong kasih tahu dong Mbak. Tanya Melinya aja deh. Ya udah kita Ya, mau tanyain gimana? ke Mama, Mbak kasih tahu dong. bareng sama cowoknya. Penasaran ini kakek, kaget dia kenapa Meli ini punya pacar nggak bilang-bilang. Atau jangan-jangan pacarnya ini yang menyebabkan Meli terpengaruh. Di mana cowoknya siapa? Iya di mana Mbak? Namanya David di Mangga 2. Mangga 2. Mangga 2 Yang kan. buat apa Mangga 2? Kan banyak Mangga 2. Itu agensi SPG Mas, Mbak. Jadi maksudnya Meli tuh jadi SPG sekarang? Iya. Mbak tahu tempatnya? Oh, ya Tolong itu kasih Pak tahu, di Mbak. Mangga 2 Pak Mangga katanya. 2 itu sama pacarnya kerja di situ. Gue bilang sama Nova, awas tuh bohong ya. Bener Mas, saya nggak bohong. Yuk coba disuruh Yaudah, ya. kita coba langsung ke sana cari. deh. Mbak nggak bohong kan ini? Iya. Mbak nggak bohong kan? Nah kalau bohong kita datengin Mbak ke tempat laundry lagi loh. Kita laporin polisi loh Mbak, udah ngambil uang 1 juta loh ya. Ya aduh hujan Kita nih. laporin ya, awas loh, nggak bohong Mbak ya. Udah yuk kita motor. Mobil hujan nih. Ini ya. Oh udah ada orang ini pas nanya. Ada ya. orang ini. Pak, Mas Tumbang nanya Mas. Ya, saya Mandala dari Antv. Ya, mau ketemu sama Mas Davi ada ya? Mas, sorry ini kantor SPG kan? Ini Mas Davi ada nggak? Kenal Mas Davi nggak Mas? Oh, nggak tahu Mas saya Mas. Oh nggak tahu? Ini bukannya agensi SPG ya bener ya? Ini masih siapa namanya? Saya Dani. Siapa? Saya Dani. Dani. Yang kenal namanya Davi nggak Mas? Meli ini pacaran sama Davi. Iya. Kita mau ketemu sama Davi atau Melinya bisa nggak Mas? Ini kakeknya Meli Nah, nih. itu benar fotonya Meli. Iya, Iya. Meli namanya Mas. Ini coba Lihat ya, lihat Mas? lagi deh Mas. Katanya di sini emang dia kerjanya. Iya. Kalau Mas baru atau udah lama kerja di sini? Nggak tahu Mas. Bentar ya saya mau terus Bang Mas ya. Lah Mas, Mas, woi. Dia panik, dia grogi di situ, kemudian cari kesempatan kita lengah, kabur dia ke situ, lari sekencang-kencangnya di situ dia. Kejar lagi, kejar lagi. Mau kemana lu? Mau kemana? Ngaku lu, ngaku. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ampun Mas, ampun. Hah? Ngaku dong. Ngaku deh Mas. Iya. Ngapain lu kabur? Saya ngaku. Saya Dapi Mas. Hah? Saya Dapi Mas. Astagfirullahaladzim. Ngapain bohong-bohong? Kan kita cuma mau nanya. Kenapa lu ada masalah ya sama Meli? Kemana Meli sekarang? Iya Mas, dulu Meli sama saya. Pacaran bener? Iya, tapi yang sekarang udah enggak.
Ah, bohong. Udah nggak masalah lagi, Mas. Bohong, kalian kerja bareng kok. Jangan bohong deh. Kenapa kamu lari? Iya. Dulu emang Wanda sama saya. Pacaran? Sekarang dia kerja sama Tante Wanda. Jam Tante Wanda? Buat ngelanisin utang-utang saya, Mas. Maksud lu apa? Ngaku. Ampun, Pak. Udah. Ya ngaku lu. Iya, dia sekarang kerja sama Tante Wanda, Pak. Iya buat lunasin utang lo kan, kenapa jadi dia yang kena sih? Kan lo yang utang. Berarti kamu peralat cucu saya ya? Hah? Lu peralat, Ngaku kan? aja, ngaku. Enggak, Pak. Begitu maksudnya, Pak. Meli sama ini tinggal di mana? Cepat ngomongnya. Meli sama ini tinggal di mana? Sekarang dia di Rawamangun, Mas. Tinggal di mana? Di Rawamangun sama Tante Wanda. Tinggalnya? Iya. Tinggal sama Tante Wanda atau kerja sama Tante Wanda? Lu yang bener dong kalau ngomong. Dia kerja, tinggal juga sama dia, Mas, di sana. Tante Wanda tuh siapa? Kerja apaan yang bisa tinggal di sana? Dia pegawai rumah tangga. Dia kerja ini, Pak. Udah kita kesana aja di Mas. Ya udah lu kesana pokoknya lu ngasih tau, awas lu. Ini bawa aja. Bawa. Oke, pagi. Oke. Pagi. Dapat alamatnya. Kita menuju ke sana. Pas kita menuju ke sana, ini gue pikir tempat usaha biasa. Gue pikir tempat usaha yang benar. Tapi pas gue ke sana ada 2 preman lagi nunggu di situ. Si Pak, rumahnya Tante Wanda bukan Pak? Ada siapa ini? Ya kita mau ketemu sama Tante Wanda. Mau jadi mata-mata kalian? Hah? Iya kita mau ketemu sama Tante Wanda. Mau ngomong sama Tante Wanda, Mas. Iya. Dengar ya, dengar kalian di sini semuanya. Di sini nggak ada yang namanya Wanda. Ya, alamatnya bener sih. Bener alamatnya kok bener. Iya, tapi alamatnya benar Fik, sini. bener gini kan, Fik? Bilangin nggak percaya. Di sini nggak ada yang namanya Wanda. Usir aja Jack, udah nggak usah lama-lama di sini Jack. Cabut. Kamu pasti bohong nih. Nah itu siapa tuh? Nah ini Tante Wanda ya? Nah, sebentar ya. Ada apa yang Tante Wanda kan? Ini kamu jadi mata-mata buat kita nih, Bos. Nggak ada Tante Wanda, nggak ada Tante. Nggak ada mata-mata bohong dia, nggak ada mata-mata. nggak ada Kalau kita nanya baik-baik dia nyerang kok tiba-tiba kok. Bawa kamera. Udah, Hah? bawa kamera. Kalian nyari siapa? Saya Dari nyari Tante Wanda. Ibu. Dengan Tante Tante Wanda. Wanda. Tuh kan ada. Kenapa? Iya, saya mau tanya tentang Meli. Tentang Meli. Ini orang tuanya, ini kakeknya Ibu. Kita bilang bahwa kita mau ketemu Tante Wanda sama Meli. Ini kakeknya Meli. Pengen ketemu sama dia, Tante Wanda. Ini ada kemungkinan juga ada hubungan saudara sama Pak Maman. Yang dipanggil Tante bisa jadi dong. Yaudah, ya. Ngobrol, empat mata, baik-baik. Ya udah. Udah, ya Feli. Biar aku aja. Temenin bapaknya di sini. Ya. Iya Pak, ini Lo, cabut. Gua pecah ini kamera nih. iya Pak, ini Lo, cabut. Gua pecah ini kamera nih. Gue samperin Tante Wanda tanpa kamera, walaupun kamera ngambil dari jauh. Jadi Tante, saya itu cuma mau ketemu sama Meli, nggak cari keributan. Saya dari Antv, saya cuma pengen bantuin kakek tadi Tante lihat kan, itu kakeknya Meli. Meli itu udah nggak pulang 1 tahunan. Saya nggak kenal sama Meli. Saya nggak mau tahu kalau Mas minta nanti ada apa-apa di luar. Kita tahu nggak? Ini saya bawa clip on dan suara Tante ini udah saya rekam. Paham? Ancaman Tante ini saya bisa adukan ke polisi loh. Ya udah cari aja Meli. Mana Meli? Di kafe di daerah Cibubur, saya nggak tahu lagi di mana. Pokoknya di kafe di Cibubur. Kerja apa dia? Coba sebutin. Om. Hah? Shock di situ gue dengarnya, gue kaget di situ dengarnya. Akhirnya gue berusaha pamit, ya. Gue berusaha untuk ngasih tahu sama tim, ngasih tahu sama Feli dan juga ngasih tahu sama Pak Maman. Ikhlas apapun yang terjadi, kalau Bapak ketemu Bapak harus ikhlas semuanya. Bapak kan udah usaha ya. Bapak udah berusaha ngikutin amanah dari anak Bapak yang mencari
cucu Bapak ya. Iya Mas, amanat ibunya suruh nyari cucu saya, katanya dia kangen. Sampai dia meninggal, gak keturutan ketemu dia Mas. Memang benar, jadi Meli emang kerja sama dia, emang tinggal sama dia juga. Ya, sama ini Tante Wanda ternyata yang emang ngajarin tuh Tante Wanda, dia yang keroknya emang Tante Wanda selama ini. Emang dia ngajarin apa Mas? Makanya ini kita juga, nanti Bapak lihat sendiri aja ya, ngajarin apa dan kerja apa, nanti Bapak lihat sendiri aja semuanya. Gue mau ngomong nggak enak, ya. Gue mau ngutarain tapi gue nggak tega di situ. Ngelihat kondisi Pak Mamannya sudah tua, dia nangis di situ, dia pengen ketemu sama cucunya. Akhirnya dengan terpaksa gue cuma bilang nanti Pak kita ketemu di kafe. Bapak tanya sendiri saja sama Meli, biar Meli yang jelasin semuanya. Sekarang kita udah sampai Pak, tempat di mana kita bisa ketemu sama cucu Bapak. Ya. Tapi Bapak harus kuat ya, Bapak harus kuat. Mas, Bapak bilang sama anaknya ya, harus ketemu sama ibunya ya Pak. Jangan bilang ibunya meninggal dulu Pak. Ya Pak ya, ingat Pak ya. Ini bukan orangnya, baju hitam Pak. Itu Pak, itu bukan anak Bapak, coba Bapak lihat. Astagfirullahaladzim, ngapain cucu saya di situ Mas? Mas tolongin Mas. Enggak, itu benar cucu Bapak, benar. Iya Mas, iya, benar. cucu saya tuh Mas. Pegang cowok itu cucu Bapak. Cucu saya Mas. Berluap di sebuah kaca di situ yang tembus pandang, kita ngelihat ada seorang perempuan lagi dipeluk sama om-om di situ, coba. Berhenti. Masuk, langsung dobrak, langsung. Meli! Meli juga kaget. Siapa kamu? Ngawur apa ini? Ada ngawur, jangan Kakek Meli. Pergi lo pacar ini. Ini kakek Meli. Ini kakeknya. Ini cucu saya nih. Ini yang pergi. Ini cucu saya. Ngapain kamu nak? Kau pakaian seperti ini. Kamu gak kasihan sama ibumu Meli. Mbak jangan kayak gini dong, kalau nggak suka jangan gitu tapi dong. Ini kan kakek kamu sendiri. Jangan, aku nggak suka ya. Dia udah nyariin kamu selama 1 tahun, tau nggak? Dia nyariin kamu selama ini loh, dia khawatir tentang kamu. Kakek kesini cuma mau nyampein sesuatu. Nyampein apa? Nyampein apa? Kamu tahu nggak? Saya nyariin kamu kemana-mana sampai bawa orang-orang ini ke sini. Ibu kamu itu sekarang sudah meninggal. Kakek bohong kan ini kan? Kakek nggak serius kan? Enggak, kakek nggak bohong. Kakek jangan bohong. Beneran, anak. Kaget di situ memang. Dibilang ibunya sudah meninggal dunia gara-gara kepikiran, gara-gara nungguin Meli selama ini untuk pulang tapi nggak kesampaian. Akhirnya ibunya meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia ibunya bilang kalau Meli pulang ke rumah, Meli tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Ibu meninggal kenapa, Kek? Ibu sakit. Sakit apa? Sakit panas. Kenapa nggak ada yang kabarin Meli, Kek? Jadi kamu pulang ya. Pulang. Kenapa nggak kabarin Meli? Ibu kubur di mana, Kek?
kamu kemana-mana gak ketemu. Meli mau aku pulang. Kamu pulang ya nak. Kamu jangan kerja lagi seperti ini. Iya Kek, Meli mau pulang. Meli mau pulang. Ayo pulang. Pulang lah, pulang ya, Wan, pulang ya Wan, pulang. Ya Allah, ampunilah. Ayo kita pulang. Kali kita di akhir. Selalu seperti itu, yang ada penyesalan, yang ada kekecewaan, ya. Gak bisa ketemu sama ibunya, ya. Gak bisa nyenengin hati ibunya. Apa yang diomongin orang tua itu harus kita dengarkan, ya. Jangan sampai mereka menyesal, jangan sampai mereka tersakiti. Kalau mereka tersakitin, naudzubillah min dzalik, ya. Pasti anak akan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Ini yang terjadi. Walaupun Meli berusaha untuk menggapai cita-citanya, berusaha untuk mengikuti keinginan dia, tapi apa yang terjadi? Penyesalan, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dunia pun dia tidak mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semuanya untuk lebih sayang sama orang tua, untuk lebih berbakti sama orang tua.